Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan untuk memulai segala kegiatan dan aktivitas kita di sepanjang hari. Untuk edisi hari ini, Jumat 14 Mei 2021. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup ini. Kami boleh beristirahat, dan hari ini Tuhan kembali persiapkan kami untuk melanjutkan kehidupan kami, melaksanakan tugas dan pekerjaan kami. Biarlah Tuhan memampukan kami. Namun sebelumnya Tuhan, mendasari semua itu kami akan mendengarkan firman-Mu. Layakkan kami Tuhan untuk firman-Mu ini, agar supaya boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing. Berfirman bagi kami Tuhan, kami sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Amsal 27 ayatnya yang ke-17. Berbunyi demikian. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Sekali lagi, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Judul perenungan kita, membangun persahabatan. Saudara-saudara yang kekasih, adakah di antara kita yang hidup saat ini merasa diri bahwa dia tidak membutuhkan orang lain di dalam kehidupannya? Atau mungkin ada yang berkata, aku tidak butuh orang lain karena aku bisa melakukan segala sesuatu sendiri dan punya segala-galanya. Saudara-saudara yang kekasih, sekecil apapun segala aktivitas keseharian kita akan selalu bersentuhan dengan orang lain. Artinya akan selalu terjalin interaksi dengan orang lain. Dan dengan hadirnya orang-orang yang ada di dekat kita, di mana kita tinggal, di lingkungan tempat kita berada, kita mempunyai tetangga, di sekolah kita mempunyai teman, bahkan terkadang banyak waktu kita habiskan bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian halnya juga dalam persekutuan. Selalu kita bersentuhan dengan orang-orang lain, dengan rekan kerja kita, sesama anggota jemaat. Dalam komunitas seperti ini, ada satu tujuan bahwa kita membangun persekutuan yang erat sebagai saudara-saudara seiman. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat nats di atas menyatakan bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Artinya
Pembentukan atau pematangan pribadi seseorang itu sangat ditentukan oleh kerelaannya. Digosok-gosok, digesek-gesek oleh orang lain. Dengan persekutuan dengan sesamanya, seseorang akan mengalami perubahan-perubahan. Seseorang akan mengalami penajaman-penajaman sebagai proses untuk membentuk dirinya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, yang membentuk kita, yang membentuk pribadi kita, atau dalam konteks pembacaan kita penajam, bukan penajam yang ada di tempat kita, bukan. Akan tapi yang selalu mengoreksi kita, yang selalu membentuk pribadi kita, bukan berarti orang yang jauh dari kita, akan tetapi orang yang ada, sering bersama-sama dengan kita, orang yang ada di sekitar kita. Sekali lagi, bukan orang yang jauh. Karena itu firman Tuhan mengatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa yang berteman dengan orang bebal akan menjadi malang. Dalam Amsal 13 ayat 20, firman Tuhan mengatakan demikian. Dengan siapa kita bergaul dan orang-orang terdekat yang bagaimana, itulah yang akan berpengaruh besar dalam perjalanan hidup kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan siapa kita bergaul, itulah yang akan berpengaruh, sangat berpengaruh besar, membentuk pribadi kita di dalam perjalanan hidup ini. Sekali lagi, Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Akan tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Rasul Paulus pun mengingatkan kita, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hidup ini harus diisi dengan banyak persahabatan. Sekali lagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup ini harus diisi dengan banyak persahabatan. Persahabatan yang seperti apa? Persahabatan yang saling mengasihi dan dikasihi. Adalah kebahagiaan yang terbesar di dalam kehidupan ini. Sekali lagi, persahabatan yang mengasihi dan dikasihi adalah merupakan suatu kebahagiaan yang terbesar dalam kehidupan ini. Kehadiran orang lain dalam hidup kita, entah itu teman atau sahabat, adalah sangat penting. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita rindu memiliki seorang sahabat untuk menjadi sahabat kita yang terbaik, kita perlu ekstra hati-hati dan harus benar-benar selektif. Sebab seorang sahabat bukanlah sekedar teman biasa. Perjumpaan dengan seorang sahabat bukanlah suatu hal yang secara kebetulan,
namun merupakan suatu proses yang penuh dengan pertimbangan. Dan hal itu membutuhkan waktu yang tidak singkat. Hal itu membutuhkan waktu yang sangat panjang ketika kita menemukan sahabat sejati di dalam kehidupan kita. Sahabat adalah orang spesial dalam hidup. Jadi jangan kita salah di dalam memilih sahabat. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu telah diperdengarkan bagi kami. Waktu yang begitu indah, yang juga Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi sahabat, dan Tuhan juga memampukan kami untuk memilih sahabat yang terbaik di dalam kehidupan kami. Agar supaya kehidupan ini boleh senantiasa berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Bersukacita bersama-sama dengan sanak, bahkan saudara-saudara kasih kami yang berulang tahun, baik itu ulang tahun pernikahan maupun itu ulang tahun kelahiran. Berkati sukacita dari saudara-saudara kasih kami. Demikian Bapa dalam sorga, kehidupan seluruh anggota jemaat-Mu Tuhan berkati. Saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, Tuhan juga memberkati agar supaya mereka boleh sembuh seperti sedia kala, boleh kembali mengangkat tugas dan tanggung jawab yang sudah diembankan kepada mereka. Bapa dalam surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan, segala kehidupan kami menyerahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau memampukan kami untuk dapat menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan juga memampukan kami untuk senantiasa mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Ampuni dosa dan salah kami, sambut kami yang berdoa. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.